Assalamualaikum guys, ini dari Arjata Farm nih mau berbicara mengenai silase guys. Dalam artian silase dapat menghitung kebutuhan domba guys. Nah begini guys, taruh kita itu bercita-cita pingin jadi peternak besar ya guys. Nah kita soalnya begini, kalau ternak sebatas punya 5, punya 10 atau punya 7 kayak di kampung-kampung gitu guys, ya itu mana bisa menopang perekonomian guys. Itu hanya sebatas ya daripada sebal aja guys. Jadi sifatnya itu kita itu tidak berpikir usaha guys atau bisnisnya guys. Soalnya kalau sifatnya hanya menjual domba nanti besar dijual, tidak akan ada perkembangan guys. Nah kalau misalkan kita niat nih guys mau usaha di dombanya, berarti kita harus punya patokan-patokannya seperti ini guys. Misal ini guys ya, saya ini udah mempelajari dan berjalan guys. Misal ini guys, kita punya 10 domba betina nih guys, tapi betinanya harus yang betul-betul bisa produksi dan kitanya harus udah pengalaman ya guys. Terlepas dari belajar ini guys, kalau belajar beda lagi. Nah andaikan kita udah 100% bisa lah di ternak domba misalkan gitu guys. Ya basicnya pokoknya kalau domba kita kandangin terus tidak ada kematian, nah itu basicnya kita udah bisa titik dulu gitu aja. Yang selanjutnya kan domba bisa gemuk dan sebagainya, bisa bereproduksi, nah itu tahap 2. Nah ini tahap 1 aja ya guys misalkan. Nah andaikan kita punya 10, otomatis kan standarnya kan kalau beranak 2 kan jadi 20 nantinya. Kalau 20, kalau dijualnya misalkan harga 1 juta, berarti kan 20 juta penghasilan kita nih guys. Tapi berarti 20 juta dibagi 10 guys, berarti 2 juta satu bulannya guys penghasilan kita. Begitu guys perhitungannya guys. Jadi perhitungannya seperti itu guys ya, ini untuk yang udah pengalaman. Tapi guys ya, andaikan kita pingin naik penghasilan ya otomatis punyanya juga harus banyak guys. Misalkan kalau tadi logikanya kan punya 10 indukan, jadi kalau punya 10 logikanya 2 juta, berarti 20 4 juta, 40 ya kali 2 lagi berarti 8 juta. Tapi harus diimbangi dengan kemampuan pakan guys. Nah banyak di artikel-artikel sana itu istilahnya punya peternakan besar tanpa ngarit. Nah itu kalimat memang betul, tanpa ngarit. Berarti kan intinya bukan diarit, melainkan ya mungkin dia membeli sisa hasil pasar atau sisa hasil pertanian. Seperti misalkan ada pertanian yang mengelola jagung misalkan guys berapa hektar. Nah apakah kerjasama misalkan benihnya dari dia, nanti kebun jagungnya dan janggal-janggalnya misalkan kita yang ambil. Nah bisa, itu kan perkembangan selanjutnya guys, itu bisa dipelajari. Tapi kan ujung-ujungnya sebenarnya itu beli-beli juga guys. Nah kalau beli itu kita garis bawahi dulu lah, kalau ternak jangan dulu beli pakan guys. Soalnya itu bisa berbicara kalau kita udah jalan atau modal besar guys. Kalau modal-modal kecil ya modal-modal seperti misalkan hanya bisa mengandalkan punya indukan atau punya dombanya tapi pakannya kita yang nyari. Nah itu permasalahannya di situ guys. Nah misalkan kalau beli-beli begitu ya kita stop dulu guys. Nah kita cari yang gratisan-gratisannya dulu guys, biar ketemu untung guys maksudnya. Nah misalkan taruh 10 aja ya guys. Nah 10 itu berdasarkan pengalaman itu sehari itu 1 karung guys. Tapi 1 karung full, bukan 1 karung yang 50 kilo kecil guys. Taruh 50 kilo lah atau 80 kilo ya garis tengahnya ya guys. Nah otomatis kan kita udah kerekam guys, kalau 1 hari 1 karung full berarti kan kita harus tiap hari 1 karung. Nah misalkan di perjalanan kan ada hujan, ada sakit, ada keperluan dan sebagainya. Nah jadi 1 karung itu, 1 karung yang 60 atau 80 kilo itu ya menjadi suatu PR yang tidak bisa ditinggalkan guys. Nah tapi bisa disolusikan yaitu dengan cara silase guys. Jadi silase itu gambarannya seperti ini, kita ya nabung aja lah, beli tong guys. Tong itu biasanya yang tong 150 liter itu guys, harganya itu kan di pasaran 175. Nah itu bisa
ngasih pakan untuk biasanya untuk 100 ekor itu guys biasanya gitu. Ya taruh andaikan kita mau berpikir dengan adanya silase kita satu kali ngambil rumput misalkan pakai pekerja harian lepas gitu guys, dapat misalkan 1 pick up berarti 80 kilo kalau sendiri juga basah mungkin bisa aja guys. Pokoknya kalau udah kondisi kena hitungan mah kita tahu lah seharinya di rumah kita langsung buat kita itu makan silase berapa kilo itu habisnya. Misalkan Atau kita ya dapat kira-kira aja lah. apa itu 10 tong misalkan yang 150 liter itu atau 20 tong ya nanti di perjalanan itu bisa dibuktikan guys. Nah kalau sudah bisa begitu insya Allah urusan peternakan menjadi ringan guys, karena kita satu tidak ngari tiap hari, kedua ya memang irit pekerjaan guys. Jadi walau bagaimanapun tetap kita itu harus dibantu sama orang lain atau sama pekerja harian lepas lah. Misalkan kita kasih apa itu persetujuan misalkan 50 untuk 1 sampai jam 12 misalkan atau 70.000 bisa kan dikondisikan. Nah kalau belajar mengkondisikan seperti itu guys, membuat silase untuk pakan kedepannya itu kan ya kehidupan ternak akan ringan guys, tidak akan berat lagi. Kalau untuk setiap hari kita harus ngarit 1 karung 80 kilo ya perhitungan untuk 10 domba gitu ya guys ya. Ya seperti gambaran saya dan sudah saya lakukan. Tiap harinya lumayan berat guys. Jadi mau punya domba lebih dari 10 itu ya taruh 20 indukan gitu ya. Mulai berat apalagi punya 100 guys. Nah, jadi caranya harus punya pekerja harian lepas seperti tadi guys. Satu kali digaji misalkan 50.000 atau 70.000, kita langsung buat silase, masukkan ke tong untuk 30 hari ke depan. Nah kalau udah bisa mengondisikan itu insya Allah iramanya guys dapat guys. Jadi tidak berat lagi lah guys. Paling pengkondisian selanjutnya misalkan kalau udah tercapai 100 ekor, logikanya kita punya 30 tong untuk 30 hari ke depan. Nah mungkin untuk season keduanya misalkan kita ingin punya 200 ya seperti itu iramanya guys. Mampu nggak kita membuat bank pakannya atau silasenya ya bahan yang diawetkan gitu ya, rumput guys, untuk 200 domba tinggal kali 2 aja guys. Nah kalau pingin 300 pingin 600 ya tinggal kali 3 kali 4, hitung-hitungannya seperti itu guys. Jadi silase itu ya misalkan mau silase mau fermentasi pokoknya nggak jauh-jauh beda ya guys. Kalau fermentasi mungkin ya kita harus pakai prebiotik atau yang lainnya kan nambah modal lagi, meskipun hasilnya nggak jauh berbeda gitu guys. Nah kalau udah dapat melaksanakan tata cara pemberian pakannya seperti itu ya kita tinggal mau punya penghasilan berapa kita tinggal setting guys. Jadi kalau penghasilan udah lebih dari ya taruh misalkan kalau punya 20 indukan kapasitas misalkan kalau punya 20 indukan kan 20, kalau anakan 2 misalkan perempuan anaknya 40, kalau dijual misalkan maksimalnya 1 juta misalkan guys, kan jadi 40 juta tiap 8 bulan atau 10 bulan. Nah taruh 4 juta aja gitu ya guys. Nah kalau 2 kali lipat berarti kan udah 8 juta, itu mah udah waduh udah spek yang dapat prestasi guys. Sebagai peternak penghasilan 4 juta 1 bulan atau 8 juta mah itu mah waduh udah prestasi guys kalau dibandingkan sama pekerjaan yang lain seperti ya misalkan sama pegawai negeri juga, waduh itu udah jauh guys. Itu sudah menjadi apa itu nah, jadi ya prestasi lah guys sebagai peternak, walaupun ini tidak mustahil guys. Bisa aja ini mau 4 juta 8 juta wah mau berapa juga kan yang namanya pengusaha mah bisa aja guys. Ya taruh misalkan bibitan udah beda juga guys, itu pendapatan udah beda lagi. Misalkan kalau kita bibitannya dorper atau texel kayak di Jawa Tengah Jawa Timur itu udah beda lagi itu guys. Apalagi misalkan kita peternakannya semakin besar, misalkan pejantannya diganti sama
full blood dari Australia misalkan atau Merino original misalkan guys, jantannya kan itu wah penjualannya juga bukan lagi satu anakan atau ngejual darah 1 juta, itu bisa lebih guys. Ya jadi intinya begitu guys, kalau misalkan tidak mengenal silase, aduh sayang guys. Ya pelajari aja lah silase guys, cara membuat silase. Nanti kita bisa kedepannya bisa membuat patokan-patokan ini guys, pakan. Soalnya 70% dari peternakan itu guys adanya di pakan guys. Kalau udah buat kandang, udah ada domba, udah pakannya itu kalau udah ada 70% udah beres. Beda sama dagang guys. Kalau dagang mah ya misalkan tong jauh-jauh, misalkan kita jualan es guys, kita kan menyiapkan esnya itu 1 hari perlu berapa jam, mau belanja ke sana ke sini, terus kita dagang. Kemudian setelah dagang di jalan mungkin hujan dan lain-lainnya, terus pembelinya turun dan sebagainya, itu kan runutannya panjang guys. Nah kalau ternak, kalau pakan udah kita kondisikan 70% itu udah beres. 70% pakan dan urusan-urusan lain udah beres. Kalau masalah penyakit sebenarnya kalau kitanya rutin, kitanya tahu, itu tidak terlalu menghalangi guys. Kayak misalkan sakit mata atau ya misalkan cacingan dan sebagainya, itu kan akibat dari sanitasi kandang dan lain-lain, itu bisa dipelajari guys dan ada obatnya. Kalau kita takut seperti itu, waduh itu terlalu jauh guys. Yang ditakutkan mah bukan yang seperti itu guys, melainkan ya keseluruhannya guys, kayak sanitasi atau ya perjalanan kayak mendapatkan pakannya harus gampang dan sebagainya guys. Nah seperti itu guys. Jadi intinya saya menekankan silase guys, memang harus bisa lah sebagai peternak, titik gitu guys. Kalau tidak bisa, kalau sebatas cari pakan, besoknya cari pakan, besoknya tidak akan lebih dari 20 guys. Selamat aja, itu mah hanya untuk tabungan dari petalang raga aja gitu guys, bukan untuk bisnis, itu bukan untuk usaha guys, melainkan hanya sebatas daripada gak ada kerjaan itu mah guys. Ya segitu dulu, mudah-mudahan menjadi inspiratif guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.